Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lailatul Solihah serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan gagasan saya mengenai COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus akut respiratory syndrome coronavirus 2 atau biasa disebut SARS-CoV-2. COVID-19 menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, mulai dari flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Kasus pertama terjadi di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019. Lalu menyebar sangat cepat ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, varian baru dari coronavirus yang menginfeksi sistem pernafasan pada manusia. Pada mulanya, penyebaran COVID-19 diduga ditularkan melalui hewan ke manusia. Namun saat ini telah terkonfirmasi bahwa penularannya juga dapat terjadi melalui manusia ke manusia. Berikut beberapa cara-cara penularan COVID-19. Tidak sengaja menghirup droplet penderita COVID-19, menyentuh hidung, mulut, dan mata setelah bersentuhan dengan barang penderita COVID-19 tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Kontak dengan penderita COVID-19. Gejala awal COVID-19 dapat berupa demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Lalu gejala tersebut hilang atau bertambah parah. Gejala berat COVID-19 seperti demam yang tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala COVID-19 muncul dari 2 hari hingga 2 minggu setelah pasien atau penderita tertular oleh virus COVID-19 ini. Dan untuk memastikan seseorang benar-benar terinfeksi atau tidak COVID-19 ini, harus dilakukan rapid test atau PCR. Saat ini Indonesia sedang melakukan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Sampai Juni 2022 sudah 96,6% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 80,90% menerima vaksin dosis kedua dan 23,59% telah menerima vaksin booster. Vaksinasi COVID-19 berfungsi sebagai pembangun sistem kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19. Namun, dengan demikian, meskipun telah mendapatkan vaksinasi COVID, kita tetap perlu melakukan upaya pencegahan penularan COVID-19. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam melakukan pencegahan COVID-19. Yang pertama, menerapkan physical distancing. Kedua, menggunakan masker saat beraktivitas sehari-hari. Ketiga, rutin mencuci tangan setelah beraktivitas dengan sabun. Keempat, menghindari kontak dengan penderita COVID-19. Dan kelima, menjaga kebersihan sirkulasi udara. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.